Dana hibah saya sudah identifikasi, kemudian saya sudah pilah-pilah mana hibah mandatori yang bukan mandatori, mana hibah di bawah 100 juta, mana hibah di bawah 500 juta, mana hibah di atas 500 juta, mana hibah di atas 1 miliar, mana hibah di atas 5 miliar, mana hibah di atas 40 miliar. Saya sudah punya identifikasi itu. Dalam waktu dekat kami akan melihat dari sisi aspek auditnya. Setelah audit nanti kami lihat kecenderungannya seperti apa. Setelah kecenderungannya kami baca pemainnya siapa, arahnya kemana, ini akan membawa ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran penting, tidak terulang persoalan serupa. Kang, ini audit ini kira-kira bisa menyelamatkan berapa besaran APBD Jabar? Kalau menyelamatkan tidak akan, kan duitnya udah dikeluarin. Paling mereka harus mengembalikan, kan gitu loh. Kalau nanti ditemukan bahwa auditnya ternyata SPJ-nya fiktif, ya pidana korupsi, kan gitu loh. Tetapi yang paling utama adalah menyelamatkan keuangan Provinsi Jawa Barat ke depan. Termasuk kan kami kemarin sudah melakukan alokasi anggaran. Alokasi anggaran itu sesungguhnya adalah penyelamatan keuangan negara. Melakukan penundaan terhadap belanja hibah. Sesungguhnya kami lagi menyelamatkan keuangan itu agar belanja hibah ke depan tepat sasaran. Tidak jatuhnya pada itu juga, besarannya terukur, lalu lembaga-lembaganya jangan sampai ada lembaga dadakan. Karena sistem menyimpannya bukan hanya di dana hibah. Simpan menyimpannya itu ada dititipin di lembaga ini. Lembaganya ada yang disimpan di lembaga yang berada di Provinsi Jawa Barat, ada yang di kabupaten kota. Dan kan saya sudah tahu alurnya ini semua, sehingga yang muncul ke permukaan itu adalah dorongan ketidakpuasan politik atas kebijakan-kebijakan yang saya buat. Yang kebijakan itu sesungguhnya untuk menyelamatkan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat agar melahirkan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Nah, kalau RUU kan kewenangan pusat ya, kemudian kewenangan DPR, kewenangan pemerintah. Prinsip dasar bagi kita di Provinsi Jawa Barat adalah satu hal saja. Kita ingin daerah-daerah ini aman, tertib. Kita ingin orang berkumpul dan berserikat itu untuk mendorong pembangunan, membuat iklim investasi menjadi sehat, dan melahirkan daya dukung terhadap sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia di Jawa Barat, dan melahirkan orang-orang yang senang bekerja. Basnas Tasikmalaya jadi sorotan karena membeli mobil dinas senilai 1,4 miliar rupiah. Netizen anggap kalau hal itu bukan hal yang penting banget, padahal uangnya bisa disumbangkan ke orang miskin dan yang membutuhkan bantuan. Dan pihak Basnas mengatakan bahwa mobil yang dibeli itu bukan dari zakat atau infak masyarakat. Jadi baru-baru ini Basnas Tasikmalaya jadi sorotan. Mereka membeli mobil 1,4 miliar rupiah. Ini bukan dari uang zakat atau infak masyarakat, tutur mereka. Jadi ini dana hibah yang dikasih oleh Pemprov Jawa Barat yang memang sudah dianggarkan khusus untuk keperluan operasional lembaga. Secara aturan ya emang nggak salah sih. Mereka bilang sudah sesuai prosedur dan disetujui oleh pihak pemerintah. Tapi netizen tetap menyoroti nih, bukan soal boleh atau enggaknya kan, tapi soal rasa empati dan prioritas. Bener banget ya. Ini dana hibah dari Pemprov Jabar. Itu kenapa dipakai beli mobil yang gimana ya, yang mahal? Kenapa yang nggak murah-murah saja, yang sekiranya itu bisa dapat untuk dipakai selayaknya saja, begitu, yang sederhana saja, Pak. Kenapa begitu, Pak? Nah, kan nanti sisanya bisa buat anggaran ke misalnya dibantu masyarakat miskin yang sekiranya membutuhkan. Begitu, dananya itu bisa dialirkan kemana saja, bukan di mobil saja, begitu loh Pak. Nah, ini ada komentar ya, kekurangan duit untuk bayar biaya rawat inap almarhum bokap sekitar 7 jutaan, disarankan pihak RSUD minta bantuan ke Basnas. Ternyata Basnas maksimal ngasih bantuan sejenis atau serupa adalah 1 juta dan harus antri kurang lebih 10 hari kerja untuk dirapatin hasilnya. Nggak disetujui. Lalu baca berita ini, wah gimana ini ya, kenapa ngasih bantuan itu kenapa kok nggak langsung gitu, 1 hari atau 2 hari, 3 hari kan maksimal segitu biasanya ya kalau yang saya tahu. Tapi kenapa ini sampai kurang lebih 10 hari kerja? Ini ada apakah sebenarnya? Dah, kita lanjut video berikutnya. Soalnya nih, ada salah satu warga di Jawa Barat yang pada saat itu dia pernah datang menemui Basnas. Dia minta bantuan untuk ayahnya yang sakit dan butuh biaya di rumah sakit. Tapi katanya bantuan maksimal cuma bisa 1 juta. Dan itu pun prosesnya nunggu 10 hari kerja. Dan ujung-ujungnya malah ditolak. Nah ini
Ini nih Dan pemimpin ini yang mobil, selalu memikirkan rakyat, namanya tidak memikirkan jabatan. mobil dinas. Beda ya, Jabatan beda. pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya, berarti Pak Buki, saya, Pak Iwan, Pak Iswara, dan Pak Ahmad Jamaludin, Pak Acep. Jamaludin pasti dapat mobil ini nih, mobilnya Camry. Oh, bagus. Terus saya barusan hanya minta ke Pak PJ, tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja, jangan belikan saya mobil baru ke Pak PJ. Jangan, nggak usah, saya juga punya mobil sudah cukup, nggak usah lagi. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru mobil baru, jangan. Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin jauh. Betul, betul banget, betul Saya sekali. ingin ikut sederhana kayak Pak PJ, pura-pura sederhana. Kalau betul lebih sederhana dari saya. Nah, KDM berjadi kieu di zamanan akhir wae aya, di zamanan Emil wae aya ngabantuan pesantren teh, tapi nah di zamanan ayeuna KDM bereueuh berleungit. Nah, gara-gara KDM mengatasnamakan ayeuna kebudayaan terus bermusuhan yang agama, nah gitu atau kumaha? Kebijakan hibah Kenapa? Jadi begini, ya kan? Itu adalah bagian dari upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola hibah. Itu loh. Tata kelolanya bagaimana? Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja. Gitu loh. Artinya punya akses terhadap DPRD, punya akses terhadap gubernur. Nah, makanya kan tadi saya udah rapat tuh dengan Kemenak seluruh Jawa Barat. Ke depan kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, sanawiyah-sanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik. Jadi pertimbangannya nanti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenak itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan, bukan pertimbangan politis. Karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenak itu selalu pertimbangannya politik. Anda kalau dibuka itu malah menjadi rame malah. Coba ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar. Ada yang 25 miliar. Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adil nggak? kalau mekanisme akan dirubah ya? Akan dirubah nanti mekanismenya. Mekanisme akan dirubah. Nah itu, dan kemudian yang berikutnya, ya boleh loh saya sampaikan, banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong. Ya bodong gimana Pak? Oh, kayak masa emang ngerti bodong, enggak lah, nggak usah terjemahin. Ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan. Jadi tujuannya untuk apa? Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama. Update-nya kalau saya kan jelas, kan beda dong. Kenapa sih saya tidak secara teknis berhadapan seperti saya bebasin tanah di sungai, di jalan, di tanah negara? Karena ini kan beda. Ini urusannya antara perorangan dengan warga yang menghuni sudah lama. Kan hubungannya, urusannya menjadi urusan mereka, gitu loh. Bukan urusan pemerintah provinsi, gitu loh. Nah, karena itu ini mah kalah sama proposal hibah, Pak. Ada proposal hibah di provinsi 2 tahun 50 miliar. Benar nggak, Bu? Betul, betul. 50 miliar, Bu ya. Hibah kita ugal-ugalan, Pak. Kita Wow, pernah hibahnya 50 miliar. Triliun, Pak. Triliun. 1 triliun pernah. Lebih. Waduh, Paling tinggi dana hibah provinsi pernah mencapai anggaran berapa? 3 triliun. 3 triliun. Pesantren atau kiai Banyak banget. pondok pesantren ini yang benar. Maaf Kang Ono, izin setit. Saya juga yakin masih banyak kiai-kiai yang benar, masih banyak. Tapi pertanyaannya adalah kiai yang mana dan kiai yang mana yang tahu bahwa ada dana hibah? Banyak Mang Ono yang kiai tidak tahu itu tentang dana hibah. Begitu loh. Kalau bisa ya Mang Ono turun langsung ke masyarakat, ke kiai-kiai yang ada di pelosok daerah. Jangan sok-sokan, sok bela kiai, sok bela ulama. Pek. Pengen disanjung, pengen dipuja oleh pemilihnya. Pek, sok bela kiai. Pek. Lihat ke daerah-daerah Mang Ono. Jangan pura-pura bela kiai tapi pek. 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 Pek.
Udah Pak. Udah ya. Udah pret-pretnya udah dulu ya Pak. Saya mau bicara. Tadi tuh Mang Ono Surono mau membela pesantren atau kiai. Katanya kiai itu sekiranya tahu nggak sih sebenarnya. Nah, netizen itu ada yang memberi statement bahwa banyak sekali kiai yang belum tahu tentang adanya dana hibah. Lalu kemana dana hibah tersebut disalurkan? Begitu loh Mang Ono Surono. Nah, begini cara Kang Deddy Mulyadi mengaudit dana hibah yang terlibat korupsi akan diproses hukum, guys. Jadi siapapun orangnya bakal diproses secara hukum. Kalau terbukti maka akan dipidana, dipenjarakan saja, begitu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tinggalin jejak di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.